Yuk kita berdiri. Biarlah Tuhan senang atas persembahan ini Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu. Pemeliharaan Engkau luar biasa. Kami percaya sepanjang bulan ini, Kau akan bukakan tingkap-tingkap langit. Dan berkat Tuhan tercurah bagi jemaat-Mu Tuhan tempat ini. Berkat yang tidak pernah terpikirkan, itu Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Berkat yang sempurna, keselamatan kekal, keluarga yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan berkati. Lingkungan yang luar biasa yang Tuhan ciptakan di tempat ini. Hadirat Tuhan yang ada, kita nikmati semua kekayaan, kelimpahan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah bagi jemaat-Mu tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom, shalom. Hari ini kita akan lihat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 89 ayat 11 dan 12. Mazmur 89 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan. Punyamulah langit, punyamulah bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya, Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Flashback ke belakang, waktu almarhum Pak David Cakra, ya gembala kita, yang sudah panggil Tuhan. Nah, lagi itu dia panggil kita gitu ya, ada Pak Rinto, ada Pak Mukian, saya, terus untuk dikasih tahu ini utara belum ada gereja, ya belum gereja belum ada di daerah utara. Ingat saat itu kita naik mobil, Pak David juga ada, kita ada, lalu dia nunjukin tuh, lihat tuh Yonatan, ini gedung-gedung apartemen itu penuh dengan jiwa-jiwa. Itu di utara itu ada apartemen, itu mahasiswa segala macam gitu ya. Yuk buka gereja di tempat ini gitu. Ya dia nawarin. Nah singkat cerita akhirnya diambil. Jadi pelayanan di Soekarno-Hatta ini udah ada. Ya ini di selatan. Lalu kita ambil di utara. Nah dalam penugasan itu akhirnya kami pegang dua gitu ya, dua. Jadi dari sini nanti ke sana gitu ya, bolak-balik itu luar biasa perjuangannya. Nah, tapi sampai akhirnya hari ini yang di utara itu dipegang oleh Pak Mukian ya. Nah, yang di selatan hari ini dipegang oleh Pak Rinto. Nah, dalam perjalanan itu saya dapetin firman seperti ini, yuk kita lihat lagi. Di Mazmur 89 ayat 11-12. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkau yang mendasarkannya. Utara dan selatan Engkau yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Saya punya kebiasaan, saya pengen firman Tuhan itu spesifik dalam hidup saya. Saya pengen ngalamin secara pribadi bersama Tuhan gitu. Saya nggak mau yang general. Jadi kalau Bapak Ibu baca firman yang tadi ayat 11, langit punyamulah, bumi punyamulah, itu general, itu firman yang general, kita udah tahu. Tapi begitu masuk ayat yang ke-12, saya kaget gitu. Tuhan makasih, utara dan selatan Engkau yang menciptakannya. Memang ini bicara tentang bangsa Israel ya, peta Israel itu utara selatan gitu. Jadi, tapi waktu saya dapat ini Tuhan makasih. Sering kali saya itu dapat ayat-ayat yang spesifik untuk menguatkan saya lah minimal gitu ya. Waduh Tuhan ada utara selatan nih. Walaupun dalam pertama penugasan itu kita nggak tahu. Ya, tapi dalam perjalanan gereja akhirnya firman ini saya waktu itu dapat, aduh Tuhan terima kasih. Begitu spesifik utara dan selatan, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang menciptakannya.
Lalu lebih spesifik lagi itu tadi, Tabor dan Gunung Hermon bersorak-sorai karena namamu. Ini lebih jelas. Jadi saya akhirnya pelajari Tuhan, apa yang mau ya terhadap gereja di tempat ini. Lalu saya mau mulai lihat tentang Tabor ya di sini. Yuk kita lihat di Matius 17. Matius 17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, 3 orang, bersama-sama dengan mereka ia naik ke gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Jadi gini, gunung yang tinggi ini banyak ahli Alkitab menafsirkan bahwa ini Gunung Tabor. Ya, nah Yesus bawa 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Murid Yesus itu 12, tapi dia punya cycle yang lebih dekat lagi yaitu terhadap 3 orang ini. Jadi Tuhan tuh punya ring satu lah ya, ring satunya itu 3 orang ini. Nanti ringnya berapa itu yang 12. Nanti Tuhan dia punya murid 70, ingat ya, ada 70 juga. Lalu Tuhan juga punya 120 murid ya waktu pencurahan Roh Kudus. Lalu ada 500 murid juga kan yang Tuhan setelah dia naik ke surga dia datengin tuh, ada 500 yang menyaksikan waktu Tuhan udah bangkit dari kubur ya, dia menampakkan diri terhadap 500. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang kita harus belajar, jadi ada kelompok inti. Ada kelompok inti ya, jadi bukannya Tuhan nggak sayang ke yang lain, cuman kelihatannya Tuhan punya maksud terhadap 3 orang ini. Lalu ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. 3. Maka nampak kepada mereka Musa, Elia sedang berbicara dengan dia. Lihat, terhadap 3 murid ini, Tuhan tunjukin hamba Tuhan yang besar yaitu Musa dan Elia. Dan Tuhan Yesus ada di situ ya. Saya dapetin angka 3 di sini juga. 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau biar kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Lihat, orang cari bahagia. Ya, hari ini semua juga pengen bahagia, ya. Nah, firman Tuhan membukakan kepada kita gini. Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jadi kehadiran Tuhan Yesus, alamin itu setiap hari. Kau akan merasa bahagia. Ya, di mana Tuhan ada, engkau ada. Ya. Sekarang cek posisi kita lagi di mana, ada di tempat ini ya, lagi memuji Tuhan. Saya tahu ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, nah di mana Tuhan hadir itu ada rasa bahagia yang cuman kita yang bisa tahu gitu. Ada hadirat Tuhan yang begitu, sehingga Petrus juga bilang aku bahagia gitu, benar-benar bahagia gitu. Nah bukankah dunia cari tentang bahagia? Hanya didapat waktu ketemu Tuhan Yesus. Ya, ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. 6. Mendengar itu tersungkurlah murid dan mereka sangat ketakutan. Lihat. Saya membayangkan gini, murid-murid itu bersama Tuhan Yesus itu benar-benar fisik. Ya, Tuhan Yesus 100% manusia, tapi pada sini dia 100% manusia karena ada fisiknya. Petrus tinggal tahulah bergaul dengan Tuhan gitu. Ya, tapi begitu dia dengar suara dari Bapa di surga yang bilang, dengarkan ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkata, dengarkan dia, langsung tersungkur. Dan ada rasa ketakutan yang luar biasa. Hari ini, saya mau kasih tahu bagi Bapak Ibu,
anak-anak muda, mungkin kau bisa tidak diabaikan oleh teman-temanmu karena engkau belum berhasil, engkau belum sukses, engkau di siapa kamu gitu. Ya. Tapi dengar, kita orang yang percaya Tuhan itu ada Bapa di surga yang tadi firman-Nya menciptakan langit dan bumi. Aku ciptakan langit dan bumi. Punyalah itu. Bangga enggak? Ya, harus bangkit gitu. Ya, hari ini mungkin enggak ada apa-apanya gitu. Ya di keluarga kita atau di lingkungan kita di sekolah kayak enggak ada apa-apanya ini anak. Tapi percayalah, waktu kau menyadari kehadiran Tuhan, waktu kau menyadari kita dipanggil pencipta langit dan bumi itu Bapa. Wow. Dan Bapak senang dipanggil itu. Ya, makanya Tuhan Yesus ajarin doa Bapa kami yang di surga. Waktu kau bisa sebut nama Bapa dalam doamu, ini dahsyat. Ini luar biasa. Ya, saya mau ibaratkan gini, kan kamu satu klien saya itu anak pejabat tinggi di negara ini. Anaknya biasa, ketemu juga biasa, celana pendek, nggak mewah apa gitu, sopan banget ngobrolnya gitu ya. Nggak menunjukkan bahwa dia itu anak seorang pejabat tinggi di negara ini. Benar-benar pejabat tinggi gitu ya. Tapi biasa gitu. Seperti gitu. Ya, sadarin kita punya Bapa yang luar biasa ciptain langit dan bumi. Ya, kalau hari ini mungkin di antara yang hadir di sini ternyata Bapaknya ini wow, orang terhormat di negara ini ya. Tapi mungkin nggak dianggap ya, orang nggak tahu gitu ya. Begitu sederhananya orang ini hadir. Ingat ada Bapa di surga, jadi sampai tersungkur ketakutan. Lalu ayat yang ke-7, ini hebatnya Tuhan Yesus. Saya bangga dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus datang pada mereka dan menurut mereka sambil berkata, berdiri, jangan takut. Sekali kita capek dalam hidup ini. Kita capek, lelah. Waktu Tuhan kita dalam ketakutan, kita capek, kita khawatir, segala macam, mikir tentang masa depan yang mungkin gelap, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, atau apapun lah. Lihat Tuhan Yesus, dia bilang, waktu murid tersungkur, dia katakan, berdiri, jangan takut. Waktu engkau takut, waktu engkau nggak bisa apa-apa, ingat, Tuhan mau engkau berdiri, jangan takut. Tatap masa depan, jangan takut. Ini Tuhan Yesus. Wow, ini Tuhan Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes. Makanya dia begitu jor-joran melayani Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya bertanggung jawab. Waktu dia takut, waktu dia nggak punya apa-apa. Tuhan bilang, berdiri, jangan takut, aku sertai engkau. Bapak Ibu, hari-hari ini kita dikasih informasi yang begitu, apa ya, yang begitu menakutkan gitu ya, ekonomi segala macam gitu ya. Ya dunia akan seperti gitu, tapi di dalam Tuhan, Tuhan katakan berdiri, jangan takut. Ini Tuhan Yesus. Saya bangga dengan apa yang Tuhan perkatakan. Biar kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan secara real, secara nyata. Di Gunung Tabor ada hadirat Tuhan. Saya percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Lalu kita lihat yuk Yohanes 14. Ini yang harus kita introspeksi. Yohanes 14 ayat yang pertama. Ayat yang dari yang pertama bolehlah. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya, lihat, di tempat di mana aku berada, kamu berada. Yuk kita introspeksi, hari ini kita ada di tempat mana? Selepas dari dunia ini, ada di mana? Apakah Tuhan Yesus ada di situ bersama? Kalau lingkunganmu masih ya orang-orang yang apa ya, nggak bertobat gitu ya, masih apa ya, perzinahan gitu ya, atau mabok gitu, atau apa gitu ya, atau apapun.
Sadari apakah Tuhan ada? Apa Tuhan senang kau ada di tempat itu? Ayo, Tuhan katakan di mana aku berada, engkau berada. Jadi kita waktu perjalanan hari-hari itu kita sadar Tuhan ada nih. Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada di samping kita. Di pekerjaan, di rumah tangga, diapapun. Ya, sadari ini. Karena Tuhan mau. Lalu ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu jalan ke situ. Bukan hanya kita ada di hari ini, Tuhan ada. Tapi bilang Tuhan, kemana aku pergi, kemana aku Tuhan Yesus pergi. Artinya engkau ngerti, engkau Yesus Tuhan, engkau harus pergi, gak bisa berdiri, gak bisa hanya merenungi nasib sendiri gitu ya. Gak kena, engkau harus pergi. Di mana Tuhan pergi, engkau juga ikut pergi. Ada panggilan, ada calling. Ada panggilan Tuhan. Waktu engkau disuruh pergi, pergi. Ya, karena kalau engkau nggak pergi Tuhan, artinya engkau nggak taat. Ya, itu harus dijalanin gitu. Alamin ini. Karena hasilnya luar biasa. Lalu ayat yang kelima. Kata Tuhan, tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kau tahu dari situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Di ayat ini selalu dikatakan Bapak, Bapak, Bapak. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tuh gak akan kasih kematian. Jalan yang Tuhan yang kau pergi sana, itu jalan kehidupan. Bukan jalan kematian. Engkau merenungi nasib di rumah, gak jelas apa-apa. Kalau Tuhan pergi, itu Tuhan lagi jalan. Itu adalah kebenaran dan hidup. Biasa hidup gitu. Ya. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal aku. Lihat Bapak selalu disebut. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. 8. Kata Filipus padanya, lihat salah seorang murid. Tuhan tunjukkan itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Wow. Waktu Yesus hadir, engkau bahagia. Engkau dibela Tuhan Yesus. Tapi waktu Filipus bilang, Tuhan Yesus, tunjukkan Bapa itu bagi kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata cukup, ini luar biasa. Bukankah dunia lagi cari kebahagiaan, kecukupan. Kecukupan itu ada Bapak hadir. Waktu Bapak hadir, lihat keluarga. Di mana Bapak, waktu Bapak meninggalkan istrinya, saatnya luar biasa. Mungkin terjadi pemberontakan luar biasa, broken home atau apapun. Nanti bapaknya nganggur, nggak kerja apa-apa, nggak bertanggung jawab. Mereka kecewa, mereka masih kecil. Kok saya nggak dibiayain gitu? Kok saya nggak diperhatiin? Bapak-bapak berobat, hari ini keluar itu kan cukup, dia merasa bahagia waktu bapaknya hadir. Bukankah kita perwakilan daripada Tuhan? Bapak di surga waktu tak diberkatin untuk membentuk keluarga. Bukankah kan itu merepresentasikan di bumi itu terhadap kepala keluarga, ya, untuk merepresentasikan Bapa yang di surga. Ambil tanggung jawab itu. Saya punya pengalaman waktu udah cukup besar lah ya, kayaknya waktu kuliah gitu. Waktu itu saya kalau nggak salah pagi atau siang gitu, saya bangun atau lagi apa, itu tiba-tiba pikiran saya kosong, blank. Waduh itu saya takutnya luar biasa. Kan kalau hari ini Bapak Ibu nggak pernah blank kan ya, begitu kosong itu, saya juga kaget ini jadi gila atau apa nih gitu. Kosong aja, pikiran kosong sampai saya teriak, sampai cici-cici saya pada datang gitu. Lalu ada apa gitu, ada apa kamu itu ada apa gitu. Itu benar-benar momen yang saya nggak pernah lupain gitu. Blank aja gitu, kosong aja. Gak tahu mikir apa. Ya, tapi saat itu papa saya itu peluk saya. Dia peluk saya, saat itu saya tenang. Saya, itu damai yang gak pernah saya dapetin waktu papa saya peluk. Kenapa? Papa saya itu galak. Ya dia kelahiran dari Cunggo, Tiongkok sana, gak bisa bahasa Indonesia, datang ke Bandung. Gitu, ngomong Sunda kasar gitu ya. Dia pengusaha beca, bayangin gak bisa bahasa Indonesia.
Ya Sundanya gitu, ceplas-ceplos atau apa gitu, kasar. Ya karena memang dia pengusaha beca gitu ya, gaulnya dengan tukang beca jadi kasar gitulah ya. Tapi saya bersyukur ya, saat itu saya ingat papa saya itu apa ya, ngedidik kita itu pakai rotan. Di rumah itu ada rotan, jadi kalau udah rotannya udah habis gitu ya, karena dipukulin ke anak-anaknya, itu tuh dia ganti lagi dengan rotan yang baru. Tapi makin sakit kan gitu ya dipukul. Jadi kerasnya seperti itu. Ngomongnya kencengnya luar biasa. Dan nggak ada pelukan. Nggak ada apa ya. Dia berjuang saya tahu, dia cari duit. Tapi di rumah itu berantem. Pernah saya itu sampai trauma kalau lihat pisau. Karena kalau ribut, papa saya dan mama saya, itu papa saya itu ngasah pisau. Dan saya lihat waktu kecil, sampai saya gemeter, ya mungkin itu trauma masa kecil. Jadi kalau saya lihat orang pegang pisau, saya juga gak bisa sekarang saya motong. Yang benar kata Feni, itu saya pegang pisau gini gitu. Jadi saya itu gak benar gitu pegang pisau itu. Mungkin itu trauma waktu kecil. Karena kalau berantem itu dia asal pisau. Kebayang nggak sampai cici saya itu sembunyiin pisau itu. Diambil lagi disembunyiin. Di bawah kasur ke di mana gitu. Takut gitu. Itu papa saya. Tapi waktu saya ngalamin pelukan dia, saya damai. Bapak Ibu, kehadiran Bapak di keluarga penting. Kalau hari ini engkau ninggalin anak istrimu, balik. Balik. Kalau engkau hari ini gak bertanggung jawab, ambil tanggung jawab itu. Minta Tuhan beri kekuatan untuk apa ya, ambil tanggung jawab itu. Mungkin engkau gak bisa apa-apa, gak apa-apa. Firman udah bicara. Ada Tuhan Yesus, ada Bapa di sorga. Jadi Tabor bicara tentang hadirat Tuhan. Ya, ada hadirat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Lalu Hermon yang kedua ya. Kita lihat Mazmur 133. Mazmur 133. Yuk, Bapak Ibu boleh baca ya. Sambil minum. Yuk baca 1, 2, 3. Ayat 2. Ayat 3. Ini ada di Gunung Hermon. Saya pernah lagi itu bersama Gembala Bapak Ibu Parinto ya, Ibu Lian juga ke Israel. Lagi itu kita ke Gunung Hermon. Jadi kita tahu gunungnya dingin. Ya, kita ke sana naik apa ya, yang ada tali itu ya, lewatin apa tuh namanya. Ya jadi kita ngegantung gitu sampai ke gunung itu ya. Di Gunung Hermon. Dia katakan Tuhan perintahin berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya percaya tidak berkat Tuhan. Tapi Bapak Ibu lihat ayat yang pertama. Engkau harus unity. Unity. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa. Di kedua ayat yang kedua Harun. Jadi antara jemaat dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan di perintah itu ada di tengah-tengah itu ada Harun. Ini Gembala Bapak Ibu di tempat ini. Ya. Harun itu mewakili waktu doa dan Tuhan. Pernah berdosa waktu ya bikin emas. Ya, waktu Musa naik ke gunung harus bikin emas. Gembala Bapak Ibu di tempat ini juga pernah salah. Kan banyak ya, banyak. Tapi jangan lupa status ini. Tuhan gak pernah rubah. Tuhan gak pernah rubah. Kalau kau lihat berkat perintahkan, bukan diperintahkan. Dan berkatnya apa? Kehidupan.
hidup kelamaan. Hidup, hidup, hidup. Firman Tuhan itu hidup gitu. Ya, saya percaya waktu kau hormat kepada pemimpinmu, Tuhan akan perintahin berkat itu. Waktu engkau unity, ya jangan menggerutu, ya support apa yang Bapak Gembala di tempat ini, support, ayo bahu-membahu, ya support, unity, apa yang bisa kita berikan, support, ya saat itulah Tuhan senang dan Tuhan perintahin berkatnya, kehidupan untuk selama-lamanya. Saya akan tutup dengan kesaksian anak saya mau merit tanggal 5 Desember, yang perempuan, perjuangan yang luar biasa, dia sakit, tapi Tuhan izinin nanti 5 Desember dia merit. Waktu merit tentu perlu segala hal. Nah lagi itu saya cuman kepikir dia di Jakarta, di Kelapa Gading, perlu rumah. Akhirnya kami cari rumah. Mungkin Bapak Ibu bosan ya kalau cerita rumah berkali-kali, tapi nggak tahu Tuhan kasih terus hal ini. Istri saya udah warning, jangan cerita rumah. Nanti kamu gimana gitu. Tapi saat itu saya diam, terus WA. Sebelum 2 hari sebelum firman Tuhan, itu aja saya nggak mau cerita. WA di grup, ada satu hamba Tuhan di grup ini luar biasa, teman saya luar biasa. Dia bilang, wow, rumah saya di Amerika adalah rumah yang paling dicari dan paling rumah bahagia lah, kota yang paling bahagia gitu ya di Amerika. Ternyata kota di mana rumah dia tinggal di Amerika. Dulu itu kampung gitulah. Ya. Di
ada satu survei, ternyata kota ini tuh ternyata yang dicari sekarang. Kota orang tempat untuk tinggal yang paling bahagia di Amerika. Bayangin ada survei gitu. Lalu dia cerita, waktu saya cari rumah, agen propertinya sampai puluhan tahun ya. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Mungkin nanti Tuhan kayaknya lama, tapi dia punya rencana luar biasa. Nah, anak saya mau cari rumah, saya juga cari gitu. Karena di Kelapa Gading itu nggak ada rumah baru mah gampang gitu ya udah enak gitu. Ini rumah second jadi nyari ini dengan budget segini gitu ya. Bulak-balik nggak ketemu, akhirnya ketemu satu agent properti. Nah, dia seorang perempuan, manggil saya Om gitu ya. Dia masih muda, lihat rambut saya putih, Om gitu. Nah, ini keliling sama dia, cari ini, aduh saya bilang, saya pengen jalannya gede, ya saya nggak mau jalannya sempit, nanti tetangga, aduh marah-marah lah kalau parkir di depan ngehalangin gitu ya. Akhirnya ada, Om di sini. Jadi setelah puter, waktu saya lihat rumah ini, ternyata rumah ini nggak ada pelangnya, dijual nggak ada. Lalu kita lihat rumah ini kaget. Rumahnya Jalan Pelangi, Gading Pelangi. Nomornya 35. Saya bilang ke anak saya, Tak, kamu lihat apa? Iya, Pi. Nomor rumahnya sama dengan rumah Papi. Nomor rumah saya itu 35, sama. Wow, yuk kita masuk. Saya udah feeling, begitu masuk, wah rumahnya bagus. 3 lantai. Ini baru hari ini. Tadi firmannya 3. Tuhan panggil 3 orang. Dia punya maksud. Waktu saya renungin ini, Tuhan, waktu saya pertama merit, rumah saya itu 1 lantai. Sekarang rumah saya 2 lantai. Tahun ini Tuhan kasih 3 lantai. Kadang-kadang, Tuhan makasih. Saya sering bicara rumah tempat ini. Biar Bapak Ibu enggak bosan. Tuhan bawa engkau naik, bukan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Jalan ini, engkau mungkin enggak tahu hari ini. Tapi Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Kau akan terkagum-kagum terhadap Tuhan. Dia punya rencana yang luar biasa. Ya saya akhiri ya, udah waktu. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya rindu kita nyanyiin satu lagu lama. Di hadapan hadiratmu ya Bapa. Wan, mana? Bisa nggak lagu ini? Yuk. Ini lagu lama. Ini lagu mengingatkan saya waktu persekutuan. Pertama kali bertobat, lagu ini punya memori yang luar biasa. Oh ya. Di hadapan hadiratmu, ada Bapa, ku datang penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Kita berdiri. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku selalu. Kita ulang dari depan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa,
akan masuk perjamuan kudus. Yuk kita angkat roti di tangan kanan-kanan, kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, bukankah roti yang atasnya kita ucapan syukur dan persekutuan dengan tubuh Kristus. Yuk kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Di tangan kanan kita tinggi, yang mengambil sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatan ini sekali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, ada persekutuan dengan darah Yesus, minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita berangan kita. Panggil dia Bapak. Panggil dia Bapak. Yesus,